Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah anak-anak santri, pemirsa di rumah, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita Sirah Nabawiyah dengan referensi kitab dari tulisan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Pekan lalu kita sudah sampai ke fase awal di mana Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, yang dimulai dari berdakwah kepada keluarga terdekatnya dulu, yaitu Bani Hashim. Ya, karena berdasarkan turunnya surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nah, kemudian kita sudah tahu bagaimana ada dua pertemuan. Di pertemuan pertama Rasulullah SAW tidak bicara sama sekali karena langsung seperti diberi ultimatum oleh Abu Lahab pamannya. Kemudian di pertemuan kedua Abu Lahab masih menentang, tapi karena Abu Thalib pamannya sudah memberikan dukungan, support, ya, maka Nabi Muhammad SAW pun kemudian berani untuk memulai dakwah kepada keluarganya. Dan karena dakwah beliau sudah disupport oleh Abu Thalib, yang sudah ada penjamin dari pihak keluarga, maka Rasulullah SAW pun memutuskan untuk mulai berdakwah secara lebih luas kepada penduduk Mekah saat itu. Maka pekan ini kita akan membahas Rasulullah SAW masih di bab dakwah secara terang-terangan. Baik, setelah kejadian itu, ya, pertemuan kedua di kalangan internal Bani Hashim, maka Rasulullah SAW pun memutuskan untuk pergi ke Bukit Sofa. Ya, di Bukit Sofa ini Rasulullah SAW kemudian memanggil penduduk Mekah. Ya Yuhannas, ya, Rasulullah mengumpulkan, ya, wahai orang-orang, berkumpul, sehingga setiap bani yang ada di kota Mekah pada saat itu datang mengirim utusan. Kalau pemimpinnya atau pemuka dari bani tersebut tidak bisa hadir, maka diwakili, ya, dikirim utusan. Supaya apa? Supaya tahu apa sih yang sedang atau mau disampaikan oleh Muhammad, jangan sampai kita ketinggalan suatu berita. Maka ketika semuanya sudah kumpul, Rasulullah SAW dari atas Bukit Sofa kemudian berkata, apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Kata Rasulullah SAW. Maka orang-orang itu pun berkata, benar, kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran. Nah, jadi tanggapannya adalah positif terhadap pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mereka tidak pernah punya pengalaman buruk tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad ini. Ya, maka mereka mengiyakan. Kemudian Rasulullah SAW segera memberi peringatan, ya, tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, tentang hari kiamat, ya, tentang mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mendengar itu, lagi-lagi Abu Lahab kemudian segera berkomentar keras tentang ini. Abu Lahab berkata, celakalah engkau, untuk hal inikah engkau mengumpulkan kami? Kata Abu Lahab. Ya, padahal pamannya sendiri ini. Ya, tapi yang paling pertama menentangnya. Maka turunlah ayat yang kita semua pasti insya Allah udah tahu, udah hafal. Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, celakalah. Ya, karena nanti kita akan lihat nih, ya, dalam buku ini ditulis bagaimana Abu Lahab tidak hanya dia, tapi istrinya juga sangat mengganggu dan mencelakai Nabi Muhammad SAW.
Ya, maka Rasulullah SAW pun memulai setelah itu ya dakwahnya secara lebih meluas. Setelah di Bukit Sofa itu, ya walaupun dikecam oleh Abu Lahab, Rasulullah SAW tidak menyurutkan langkahnya untuk menjalankan perintah Allah untuk mulai berdakwah kepada orang luas. Maka Rasulullah SAW pun memulai dakwahnya bersama para sahabat-sahabatnya di seantero Mekah. Ya, beliau menyampaikan kepada siapa saja yang hendak mendengarkan, mau itu dari orang-orang yang petinggi-petinggi, ya, bangsawan-bangsawan, maupun juga orang-orang yang lemah, siapapun yang mau mendengarkan beliau. Maka Rasulullah SAW pun yang dilakukan pertama kali adalah berdasarkan surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya bismillahirrahmanirrahim, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan padamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka yang Rasulullah SAW pertama sangat perangi adalah kemusyrikan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Karena kaum musyrikin Quraisy ini kan mereka aslinya beriman kepada Allah, ya, tapi mereka membuat sekutu-sekutu. Berhala-berhala itu mereka buat dengan tujuan untuk menjadi wasilah, ya, wasilah antara mereka dengan Allah. Mereka nggak bisa lihat Allah, tapi mereka bisa bikin berhala, bisa lihat berhala, dan dengan berhala-berhala itu mereka berharap doa-doanya akan sampai lebih cepat, lebih efektif kepada Allah. Ya, jadi pemikiran yang sangat aneh ya kalau kita sudah mengenal iman, ya, pemikiran yang tidak masuk akal. Maka Rasulullah SAW pun mengedukasi ya, dengan dakwahnya itu bahwa berhala ini nggak ada manfaatnya, nggak ada faidahnya. Salah kalau kalian berpikir bahwa berhala-berhala ini dapat menjadi wasilah antara dirimu kepada Allah. Ya, maka itu Rasulullah SAW sangat gencar untuk menjauhkan orang Quraisy Mekah dari perbuatan syirik. Maka karena Rasulullah SAW sangat gencar memerangi apa yang telah mendarah daging, ya, menjadi agama di tubuh orang-orang Quraisy, bergejolaklah Mekah ini. Ya, sebagian besar marah, sebagian kecil menyadari kesalahannya, kekeliruannya, dengan kemudian menerima Islam, menerima tauhid. Tapi orang-orang yang marah ini, ya, mereka menjadi sangat-sangat membenci apa yang dilakukan Muhammad SAW. Tapi mereka bingung bagaimana cara menghentikannya. Kenapa mereka membenci? Karena mereka takut kehilangan pengaruh. Ini para bangsawan-bangsawan ini. Dan kita juga sudah tahu ya bagaimana para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga mengalami penentangan paling keras. Itu awalnya adalah dari para penguasa. Bagaimana Musa sangat ditentang oleh Fir'aun, bagaimana Ibrahim sangat ditentang oleh Namrud, ya. Bagaimana Nabi Nuh diolok-olok oleh para bangsawan, orang-orang kaya. Kenapa mereka sangat membenci ajaran yang dibawa oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW? Karena kalau orang-orang menerima Islam, mereka akan habis pengaruhnya. Mereka kan suka menindas, menzolimi orang yang lebih lemah daripada mereka. Ya, dan mereka tahu kalau orang-orang menerima Islam, maka habis pengaruh kita. Mereka nggak bisa lagi melakukan hal tersebut. Karena kegelisahan itu, mereka memutuskan untuk menghentikan. Bagaimana caranya menghentikan dakwah Muhammad? Maka yang mereka lakukan pertama kali adalah berusaha untuk membujuk benteng nih yang membuat Nabi Muhammad SAW merasa kuat dan merasa aman untuk berdakwah. Siapa itu? Abu Thalib. Mereka datangi Abu Thalib. Mereka bujuk. Mereka tahu Abu Thalib belum menerima Islam, ya, belum mengimani apa yang dibawa oleh keponakannya walaupun melindunginya. Maka yang mereka bujuk ya kepada Abu Thalib itu, iming-iming mereka, bukan iming-iming ya, brainstormingnya mereka ya kepada Abu Thalib. Mereka mengatakan begini, Abu Thalib, keponakan kamu ini sudah menghina
ajaran nenek moyang kita, mengacak-ngacak warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, menghinakan berhala-berhala kita, menyesatkan agama kita. Ya, maka engkau hentikan dia, hentikan keponakanmu itu, atau serahkan kepada kami biar kami yang mengurus. Ya, jadi mereka berusaha untuk membujuk Abu Thalib untuk menghentikan dukungannya kepada Muhammad. Tapi Abu Thalib dengan sopan, dengan lemah lembut menolak permohonan dari orang-orang Quraisy itu yang tidak setuju dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka gagallah upaya pertama mereka untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Berdekatan dengan awal dakwah terang-terangan Rasulullah SAW, mereka menghadapi satu masalah baru, orang-orang kafir Quraisy ini. Apa itu? Sebentar lagi musim haji. Orang-orang dari seantero Arab akan datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka khawatir nanti orang-orang yang datang untuk berhaji ini akan ketemu oleh Muhammad dan pengikutnya, kemudian akan terpengaruh dengan ajaran yang dibawanya. Maka mereka karena resah, ketakutan, mereka memutuskan untuk berembuk. Berembuk di mana? Di rumah seorang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, mereka mengadakan pertemuan di sana. Kemudian Al-Walid membuka pertemuan itu, ya. Dia bilang, kita harus menyamakan persepsi. Apa yang akan kita sampaikan kepada orang-orang yang akan datang untuk berhaji tentang Muhammad ini. Jangan sampai kita lain-lain omongannya, supaya orang-orang ini bisa percaya. Kalau satu ngomong A, yang lain juga ngomong A. Maka orang-orang yang datang ke pertemuan itu bertanya pada Al-Walid, jadi bagaimana pendapatmu Al-Walid? Apa yang harus kita lakukan? Kata Al-Walid, saya dengar dulu pendapat kalian. Maka di antara mereka ada yang menyampaikan, bagaimana kalau kita katakan Muhammad itu seorang dukun? Maka Al-Walid menjawab pendapat itu, tidak, demi Allah, Muhammad itu nggak kelihatan seperti dukun. Kita udah tahu bagaimana dukun, ya, jampi-jampi, kemudian mantra-mantra, dan Muhammad tidak melakukan itu. Kemudian ada lagi yang usul, kalau gitu kita bilang aja dia orang sinting. Maka Al-Walid menanggapi, dia juga bukan orang sinting. Kita udah lihat kayak gimana orang sinting. Kita nggak ngeliat tuh Muhammad nangis terseduh-seduh, melakukan hal-hal yang